Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua. Nah, izinkan saya Rahmat Ramadan Kuswantoro dengan NIM 19501244411. Saya dari kelas D angkatan 2019 Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu submateri dari manajemen industri, yaitu mengenai manajemen pergudangan atau warehouse management. Nah, pada dasarnya memang lingkup materi dari manajemen pergudangan ini cukup luas, maka di sini saya akan beberapa membahas pokok pembahasan terkait dengan materi manajemen pergudangan. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, kemudian fungsi dan tujuan dari manajemen pergudangan. Lalu kemudian selanjutnya adalah lokasi dan konstruksi gudang. Selanjutnya adalah bagaimana apa saja peralatan dalam sistem pergudangan. Kemudian bagaimana sih pemeliharaan dan perawatan gudang. Selanjutnya bagaimana perencanaan dan pengelolaan prosedur kegiatan dalam manajemen pergudangan. Kemudian penerimaan dan penyimpanan pengeluaran. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan perhitungan ketersediaan barang. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen pergudangan. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa itu gudang, apa itu pergudangan. Nah, kita harus bisa membedakan. Nah, di sini gudang merupakan kata benda. Kata benda yang artinya adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang sementara. Sementara pergudangan itu sendiri adalah merupakan kata kerja yang artinya adalah suatu kegiatan dalam mengolah penyimpanan barang. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah pengertian dari manajemen itu sendiri. Jadi menurut John Warpan menjelaskan bahwa manajemen ini merupakan sebuah konsep yang menyeluruh untuk mengatur dan mengendalikan. Mengatur dan mengendalikan untuk mencapai suatu target. Nah, bisa mengatur, bisa mengendalikan, kemudian mengelola. Nah, selanjutnya adalah apa pengertian dari manajemen pergudangan itu sendiri? Nah, jadi manajemen pergudangan ini adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengatur, kemudian mengolah dan mengendalikan penyimpanan barang, dan bisa juga sebagai manajemen itu dalam mencapai target dengan menghasilkan kualitas yang sesuai dan harga yang murah yang biasanya diminta oleh konsumen tentunya. Kemudian apa sih tujuan dari manajemen pergudangan itu? Nah, salah satunya adalah sebagai pengontrol biaya. Sebagai pengontrol biaya, kemudian agar tidak terjadi pengurangan biaya atau rugi-rugi daya. Nah, jadi manajemen ini adalah lebih mengatur pada pengelolaan operasional dari sistem pergudangan. Kemudian terciptanya efektivitas dan efisiensi terhadap pengambilan, kemudian bisa juga nanti penyimpanan, terus pemasokan, dan bisa dimanfaatkan sebagai kemudahan dalam aktivitas informasi stok barang di gudang. Kemudian fungsi gudang itu sendiri
adalah sebagai tadi ya, tempat penyimpanan barang, melindungi barang, kemudian memisahkan barang dari zat-zat yang berbahaya. Oke, selanjutnya ini masuk ke dalam letak dan konstruksi gudang. Nah, yang pertama adalah bahwa gudang ini bangunannya tidak boleh bersekat. Nah, mengapa demikian? Karena dengan bangunan yang bersekat itu akan menghambat proses operasional kerja dari sistem pergudangan tersebut. Kemudian dari letaknya sendiri antara jarak dengan unit produksi ini tidak boleh terlalu jauh. Mengapa? Karena jika jaraknya itu jauh, maka akan menambah biaya transportasi di dalam pengiriman barang dari unit gudang ke unit produksi. Oke, kemudian menggunakan sistem teknologi dan otomasi. Nah, ini tentunya di zaman yang sekarang adalah serba teknologi, maka perlu adanya sistem teknologi dan otomasi supaya lebih memudahkan dalam operasional gudang. Nah, kemudian ini adalah konstruksi gudang, bisa juga disebut macam-macam gudang ya. Jadi di dalam satu gudang itu ada 4. Yang pertama adalah gudang operasional. Nah, gudang operasional ini digunakan untuk menyimpan bahan baku yang nanti akan disuplai ke unit produksi. Nah, kemudian ada lagi gudang perlengkapan. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyimpan peralatan ataupun spare part. Nah, kita harus bisa membedakan apa itu peralatan dan juga spare part. Nah, spare part itu adalah bahan baku. Jadi, dalam kurun waktu yang lebih lama, maka spare part itu akan habis. Nah, contohnya spare part itu adalah, misalnya adalah baut, kemudian oli, kemudian paku, dan lain sebagainya. Kemudian gudang pemberangkatan. Nah, ini adalah tempat penyimpanan barang sebelum diberangkatkan menuju ke konsumen. Kemudian yang terakhir adalah gudang musiman. Nah, gudang musiman ini biasanya industri akan menyewa suatu lahan karena memang barang yang ingin disimpan itu dalam jumlah yang banyak, sehingga gudang utamanya tidak mampu menampung. Kemudian industri ini akan menyewa suatu tempat untuk menambah tempat penyimpanan barang tersebut. Kemudian, nah ini adalah peralatan pada sistem pergudangan. Ini kita bagi menjadi 3, ada peralatan transportasi, kemudian penyimpanan, dan juga untuk peralatan pelacakan barang. Nah, untuk peralatan transportasi ini biasanya adalah fungsinya utamanya adalah untuk mengangkat barang, kemudian memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian untuk peralatan penyimpanan itu jelas sekali untuk menyimpan barang. Kemudian selanjutnya untuk peralatan pelacakan barang. Nah, ini biasanya untuk melakukan identifikasi terhadap barang tersebut. Nah, untuk peralatannya sendiri, untuk yang transportasi pada dasarnya banyak, karena namun di sini saya akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama adalah industrial truck, kemudian hand truck, kemudian ada AGVS. Kemudian ada RGV, kemudian conveyor. Nah, untuk peralatan penyimpanan itu ada rack system, kemudian shelving and bins, kemudian automated storage system, drawer storage, full storage. Kemudian untuk pelacakan barang itu menggunakan barcode system. Nah, barcode system ini bisa kita jumpai di Alfamart. Nah, ketika kita ingin membayar suatu barang, maka akan dicek barang tersebut menggunakan barcode system. Bisa itu jumlah harganya, masa kadaluarsanya, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ini adalah bentuk fisik dari peralatan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama ini adalah industrial truck. Nah, kalau kita lihat ini seperti garpu angkat yang tentunya fungsinya adalah untuk mengangkat barang kemudian memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ini ada hand truck. Jadi ini menggunakan dorongan tangan. Nah, fungsinya juga sama dengan industrial truck. Nah, kemudian ada AGVS atau Automated Guided Vehicles. Nah, ini adalah kendaraan yang diatur oleh suatu sistem teknologi berupa program. Nah, ini yang seringkali dijumpai di industri-industri besar. Kemudian ada Rail Guided Vehicles. Nah, ini kalau kita lihat hampir sama, tetapi yang membedakan adalah hampir sama dengan AGVS, cuma RGV ini adalah jalurnya sudah ditetapkan sebelumnya, sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian ini ada conveyor. Nah, ini sering kita jumpai juga pemindahan barang, jadi berfungsi untuk memindahkan barang tentunya. Nah, ini menggunakan motor ya, untuk menggerakkan si conveyor ini. Nah, kelima peralatan ini termasuk dalam peralatan transportasi. Kemudian yang selanjutnya ini ada rack system, kemudian shelving and bins, dan drawer storage. Nah, ini tentunya fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan barang, peralatan penyimpanan barang. Kemudian yang terakhir adalah tadi barcode system ini untuk melacak barang. Nah, biasanya ditempelkan di dus-dus. Nah, ini berupa kode batang ya. Nah, sebenarnya untuk peralatan, mengapa ada peralatan yang seperti ini? Yang pasti adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia, karena tidak mungkin untuk mengangkat suatu barang-barang yang besar menggunakan tenaga manusia. Harus menggunakan peralatan yang memudahkan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk dalam pembahasan pemeliharaan dan perawatan gudang. Nah, ini termasuk dalam manajemen pergudangan. Masuk dalam sub-mata manajemen pergudangan, di mana pemeliharaan dan perawatan gudang ini harus sebagai indikator utama dalam keselamatan. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi manajer ya. Jadi fungsi manajer di sini adalah untuk mengawasi para pekerjanya supaya lebih bekerja secara efektif dan mengutamakan ketiga keselamatan kerja. Kemudian pemeliharaan ini guna mencegah terjadinya kebakaran. Nah, ini adalah faktor yang sangat riskan terhadap gudang, karena memang kalau kita lihat dari materialnya sendiri adalah material yang mudah terbakar. Nah, di sini adalah peran manajer dan juga para pekerjanya supaya menghindarkan barang-barang tersebut dari bahaya kebakaran. Nah, salah satu upaya pencegahannya itu dengan menyediakan alat pemadam kebakaran di sekitar gudang. Kemudian bisa juga dibuat pintu darurat ya apabila mana terjadi kebakaran. Kemudian pemeliharaan dan perawatan bangunan gudang. Nah, ini perlu diperhatikan juga bagaimana bangunannya itu bisa berupa atapnya, kemudian cerobongnya, bisa juga dari liftnya. Ini biasanya dilakukan oleh para teknisi. Selanjutnya adalah penerangan gudang. Nah, ini salah satu aspek penting juga karena bisa membahayakan para pekerja. Nah, menurut salah satu psikologi industri menyarankan agar
penerangan itu dibuat dengan warna yang hangat supaya tidak merusak mata. Terus kemudian dari penerangan untuk transportasi itu juga harus diperhatikan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian kelistrikan, nah ini merupakan potensi yang sangat besar juga, sehingga harus diperhatikan pemeliharaan dan perawatannya. Nah, beberapa komponennya bisa dari saklar, bisa dari MCB atau panel LVMTP. Nah, kemudian ini ada masih dalam konteks pemeliharaan dan perawatan gudang. Nah, di sini pemeliharaan dan perawatan gudang itu bisa dibagi berdasarkan beberapa kategori. Nah, yang pertama adalah berdasarkan sebelum dan sesudah kerusakan. Nah, itu ada preventif dan juga korektif. Nah, preventif ini adalah pemeliharaan dan perawatan sebelum terjadinya kerusakan. Sedangkan korektif ini apabila telah terjadi kerusakan, misalkan pada mesin, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan ada tidaknya jadwal, yaitu ada schedule dan juga non schedule. Jadi pemeliharaan dan perawatan gudang ini itu ada yang terjadwal dan juga yang ada tidak terjadwal. Kemudian berdasarkan urgensinya, itu ada dua, yaitu emergency dan non-emergency. Nah, apa itu emergency? Emergency itu artinya darurat. Perawatan emergency ini contohnya yang sering terjadi di industri adalah lift yang macet. Nah, itu salah satu bentuk pemeliharaan dan perawatan gudang secara darurat. Nah, ini biasanya teknisi yang melakukan. Kemudian berdasarkan ada tidaknya operator. Nah, ini ada dua, yaitu productive maintenance dan total productive maintenance. Ini biasanya dilakukan oleh staff maintenance. Nah, kemudian pemeliharaan dan perawatan gudang ini dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka pemeliharaan ini tidak hanya dilakukan oleh teknisi atau bagian dari maintenance. Bisa juga pemeliharaan ini dilakukan oleh sistem. Nah, di sini sistem yang sering digunakan di industri adalah menggunakan Computer Maintenance Management System. Nah, jadi CMMS ini adalah suatu sistem untuk mengelola terkait dengan pemeliharaan dan perawatan gudang. Nah, di CMMS ini biasanya terdapat data-data mesin, kemudian total biaya, terus stok barang, stok spare part, ataupun bisa jadi umur dari mesin tersebut. Bisa dilihat di sistem CMMS ini. Nah, biasanya sistem CMMS ini diintegrasikan dengan suatu sistem yang namanya ERP. Nah, ERP ini adalah suatu sistem yang menghubungkan semua bidang industri. Sehingga yang bagian yang paling atas itu bisa mengawasi pada bagian gudang. Nah, selanjutnya masuk dalam pokok pembahasan perencanaan dan pengelolaan prosedur kegiatan. Nah, jadi dalam melakukan manajemen pergudangan ini harus ada perencanaan. Nah, apa saja perencanaan itu? Yang pertama adalah menentukan dengan jelas apa dan oleh siapa itu dikerjakan. Misalnya adalah tugas seorang teknisi untuk apa, tugas seorang maintenance untuk apa, kemudian manajer itu fungsinya apa. Kemudian menjamin adanya sumber daya dan keahlian. Nah, ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah memperinci sasaran. Nah, ini juga faktor penting. Kemudian mengarahkan semua orang untuk saling bekerja sama. Nah, ini yang
sangat penting sekali untuk melakukan sistem manajemen di mana semua pihak saling bekerja sama. Kemudian mencoba rencana tersebut, kemudian mengawasi setiap perubahan yang terjadi. Jadi setiap pengoperasianan dalam sistem pergudangan itu harus sering diawasi perubahannya. Kemudian mendiskusikan perubahan tersebut dengan berbagai pihak. Di sini sebenarnya tugas seorang manajer ya. Jadi tidak hanya manajer saja yang melakukan perencanaan, bisa juga melalui pendapat bawahannya. Jadi seorang manajer harus bersikap terbuka terhadap para bawahannya. Kemudian adalah merumuskan suatu prosedur sebagai pengendalian. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk supaya pengelolaan dalam sistem pergudangan itu menjadi efektif dan efisien tentunya. Nah, setelah melakukan perencanaan, bagaimana melakukan pengelolaan dalam sistem pergudangan. Nah, ini saya ambil pengelolaan di gudang yang modern ya, atau yang sekarang. Nah, biasanya di gudang itu menggunakan ya ini pertama adalah warehouse management system, itu sudah pasti. Kemudian menggunakan perangkat radio dengan frekuensi communication. Nah, jadi ini adalah satu alat komunikasi untuk untuk berkomunikasi antar satu bidang dengan bidang lain. Kemudian ada electronic data interchange. Nah, ini adalah suatu sistem untuk melakukan pertukaran data secara elektronik. Kemudian internet. Nah, ini juga faktor yang sangat penting, di mana internet ini tentunya akan berfungsi sebagai penyuplai terhadap komputer-komputer yang ada di gudang. Kemudian interface ke sistem Enterprise System Planning ERP. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ERP ini adalah suatu sistem yang menghubungkan seluruh bidang di industri, termasuk gudang juga perlu diintegrasikan ke sistem ERP ini agar mudah diawasi. Kemudian menggunakan software untuk mendukung produktivitas gudang. Ini jelas sekali karena untuk menghitung barang yang banyak sekali, maka harus digunakan sistem untuk memudahkannya. Karena tidak mungkin menggunakan keahlian manusia. Nah, kemudian ini masih dalam konteks perencanaan pengelolaan prosedur kegiatan. Nah, biasanya di industri itu akan membuat standar operasi prosedur atau SOP. Nah, SOP ini dibagi menjadi dua, yaitu ada SOP rutin dan juga SOP khusus. Nah, SOP rutin ini biasanya standar operasional prosedur untuk kegiatan secara rutin ya, atau kegiatan yang biasanya setiap hari dilakukan. Misalnya dalam proses penerimaan barang, kemudian penyimpanan barang, dan juga pengeluaran barang. Kemudian ada SOP khusus. Nah, SOP khusus ini biasanya itu dibuat berdasarkan kegiatan khusus dan waktu-waktu tertentu. Misalnya adalah stock of name. Jadi stock of name itu adalah perhitungan persediaan barang sebelum dijual. Nah, itu biasanya dilakukan di akhir bulan atau bisa juga di akhir tahun. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari SOP. Nah, di sini ada SOP terkait dengan prosedur pengadaan peralatan. Nah, kalau kita lihat di susunan dari SOP ini, yang pertama harus ada nomor dokumen. Kemudian masa berlakunya, kemudian ini revisi keberapa, kemudian tanggal revisinya
berapa, halamannya berapa. Kemudian yang terpenting adalah ada tujuan, kemudian alat bahan. Nah, di sini pihak yang terkait atau yang ditujukan untuk SOP tersebut. Kemudian ada prosedur kegiatan. Nah, yang perlu penting juga adalah penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa dalam penyusunan SOP ini tidak boleh istilahnya adalah bertele-tele, sehingga nanti akan terjadi dualisme, ya. Jadinya pengertiannya itu tidak jelas. Nah, kemudian ini adalah salah satu proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang. Ini di sini saya ambil dari pergudangan dari PT Bukit Asam Persero. Nah, di sini untuk penyimpanan barang, pertama adalah dimulai dari supplier, itu memasukkan barang ke sistem gudang, kemudian nanti diperiksa oleh staf penerimaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap surat kontraknya atau PO-nya. Nah, biasanya yang diperiksa itu adalah berupa dokumen-dokumen dari si barang tersebut. Nah, kemudian apabila barangnya itu sesuai dengan dokumen yang tertera, maka dia akan masuk ke LF system, kemudian masuk ke penyimpanan. Nah, apabila tidak sesuai, nah itu nanti si supplier itu harus membuat surat penolakan. Nah, apabila disanggupi, maka dia akan balik lagi membuat dokumen sanggup, kemudian ini nanti masuk ke sini lagi. Nah, apabila sesuai nanti baru masuk ke LF system, kemudian masuk ke dalam penyimpanan barang. Nah, apabila tidak sanggup, maka si pemasok barang ke gudang ini akan diberi peringatan selama 3 kali. Kemudian apabila ada tindak lanjut, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali. Nah, apabila dalam 3 kali diberi surat peringatan tidak ada tindak lanjut, maka dilakukan pembatalan surat kontrak atau PO. Nah, selanjutnya masuk ke penyimpanan barang. Jadi di sini barang itu diperiksa apakah sesuai dengan PO-nya. Kemudian dilakukan penyimpanan sesuai dengan surat kontrak tersebut. Kemudian masuk ke pengeluaran barang. Nah, di pengeluaran barang ini Satker atau satuan kerja itu membuat permintaan barang atau packing slip. Kemudian dari staf pengeluaran ini akan menerima packing tersebut. Kemudian nanti Satker ini memberikan ke manajer untuk ditandatangani. Kemudian nanti setelah ditandatangani, maka manajer akan membuat laporan tentang pengeluaran barang. Oke, kemudian masuk ke dalam aspek selanjutnya, yaitu pengendalian dan perhitungan ketersediaan barang. Nah, pengendalian ini menjadi sangat penting karena memang fungsinya adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang agar dalam kondisi baik tentunya. Nah, oleh karena itu, untuk menunjang kualitas dan kuantitas barang tersebut, maka
konsekuensinya nanti akan timbul biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, biaya apa saja biaya-biaya itu? Nah, biasanya biaya itu adalah biaya terkait dengan biaya tenaga kerja, biaya sewa lahan, biaya operasional gudang, biaya pemeliharaan gedung, biaya keamanan, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Nah, jadi untuk melakukan pengendalian ini konsekuensinya pasti harus ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Karena pengendalian ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dari sistem pergudangan tersebut. Kemudian ini perhitungan ketersediaan barang. Ini juga menjadi faktor yang sangat penting. Dibutuhkan seseorang yang teliti dalam menghitung ketersediaan barang. Nah, ada dua metode perhitungan yang dapat dilakukan. Ini yang pertama adalah perhitungan tetap, dan yang kedua adalah perhitungan lancar. Nah, perhitungan tetap ini biasanya dilakukan dalam satu periode itu 1 tahun sekali. Sedangkan perhitungan lancar itu biasanya dilakukan sebulan sekali. Nah, biasanya industri itu menggunakan periode yang 1 tahun atau dengan menggunakan perhitungan tetap. Nah, persediaan barang ini akan bergantung pada jumlah persediaan yang disimpan, kemudian lama waktunya, kemudian tarif barang tiap unit per periode yang nanti dapat dihitung dengan rumusan seperti ini. Nah, jadi C ini adalah total penyimpanan dalam 1 tahun. Kemudian yang C kecil ini adalah biaya penyimpanan per satuan unit dalam sistem periode. Sedangkan T ini adalah periode penyimpanan dalam 1 tahun. Kemudian Q ini adalah jumlah yang dibeli ataupun disimpan dalam setiap kali pembelian. Ini salah satu perhitungan dari ketersediaan barang. Sebetulnya masih banyak lagi, karena terbatas jadi tidak dijelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin itu saja video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang, karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.